Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya dengan NPM 10090320315. Saya merupakan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung angkatan 2020. Izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Tingkat Bunga, Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Baik, di sini ada latar belakang di mana perbankan merupakan sektor penting dalam membangun ekonomi yang mempunyai peran sebagai sumber permodalan dalam keuangan. Nah, di Indonesia sendiri perkembangan perbankan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dapat dilihat dari total aset perbankan dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selain itu, perkembangan ini menjadi salah satu indikator kepercayaan masyarakat dan para investor kepada perbankan itu sendiri. Nah, dengan tingginya kepercayaan dari masyarakat dan para investor itu sendiri, harus didukung dengan kesehatan perbankan, di mana kesehatan perbankan mencerminkan kondisi atau kinerja suatu bank. Nah, kesehatan perbankan itu sendiri dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan, di mana analisis kinerja keuangan merupakan proses untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Kemudian di sini ada rata-rata rasio keuangan BOPO, NIM, NPL, LOA pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Untuk variabel NPL sendiri pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan. Di mana dengan teori yang ada, apabila NPL mengalami peningkatan, maka profitabilitas akan mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021, ketika NPL mengalami peningkatan, ROA pun mengalami peningkatan. Nah, tentunya hal ini tidak sejalan dengan teori yang ada. Kemudian untuk variabel NIM dari tahun 2020 sampai 2020 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2001, 2022 mengalami peningkatan. Kemudian untuk variabel BOPO, di sini pada tahun 2020 mengalami peningkatan, 2021 mengalami penurunan, dan 2022 mengalami penurunan. Untuk rumusan masalah yang pertama di sini ada bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Yang kedua, bagaimana pengaruh risiko tingkat bunga terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan. Kemudian yang ketiga ada bagaimana pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan. Yang keempat, bagaimana pengaruh risiko kredit, risiko tingkat bunga, efisiensi operasional terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022 secara simultan. Kemudian di sini ada kerangka pemikiran. Kemudian di sini ada paradigma dan hipotesis penelitian. Untuk hipotesis sendiri, H1 terdapat pengaruh signifikan risiko kredit terhadap profitabilitas, H2 terdapat pengaruh signifikan risiko tingkat bunga terhadap profitabilitas, H3 terdapat pengaruh signifikan efisiensi terhadap profitabilitas, kemudian H4 terdapat pengaruh signifikan risiko kredit, risiko bunga, efisiensi operasional terhadap profitabilitas secara simultan. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada risiko kredit. Menurut Rahmi, risiko kredit adalah risiko yang muncul karena kegagalan atau ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada risiko tingkat bunga. Menurut IBI tahun 2015, adalah potensi kerugian pada posisi neraca bank yang timbul akibat pergerakan suku bunga yang berlawanan dengan posisi bunga bank sehingga harga pasar dari posisi bank menjadi turun nilainya, atau risiko pada transaksi bank mengandung risiko tingkat bunga. Kemudian ada efisiensi operasional. Menurut Rose tahun 2013, mencerminkan sejauh mana kemampuan suatu bank untuk mengurangi beban operasional dan meningkatkan produktivitas karyawannya sehingga bank dapat memperoleh keuntungan. Kemudian ada profitabilitas. Menurut Kasmi tahun 2015 adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada suatu periode tertentu. Kemudian ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Kemudian ada populasi dan sampel. Di sini ada populasi sebanyak 47 perusahaan dengan sampel 26 perusahaan menggunakan populasi sampling. Kemudian di sini ada jenis dan sumber data. Jenis data yang dipakai yaitu data kuantitatif, sedangkan sumber data yang diambil adalah data sekunder yaitu laporan tahunan atau annual report. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini ada dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian ada analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif. Kemudian uji pemilihan model, uji asumsi klasik, uji regresi data panel, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Nah, di sini ada hasil penelitian. Yang pertama uji analisis deskriptif dapat dilihat dari hasil yang ada. Kemudian di sini ada uji pemilihan model. Di sini ada tiga, ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, dari ketiga uji ini dapat diambil salah satu model, yaitu adalah random effect model. Kemudian ada uji di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama uji anormalitas, ada uji multivarianalitas, dan kemudian ada uji heteroskedastisitas. Kemudian di sini ada persamaan analisis regresi data panel, dapat dilihat dari data yang ada. Kemudian ada uji T atau uji parsial, di mana untuk variabel NPL ini dengan nilai probability adalah 0,6619 lebih besar daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwasanya untuk variabel NPL ini tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian ada variabel NIM, nilai probability-nya adalah 0,008 lebih kecil daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa NIM ini berpengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian ada biaya operasional, pendapatan operasional atau BOPO dengan nilai probability adalah 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa BOPO ini berpengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian ada uji F atau uji simultan, dapat dilihat dari nilai probability F statistik sebesar 0,00000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian disebutkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Yang berarti variabel independen, risiko kredit, risiko tingkat bunga, efisiensi operasional, dan BOPO
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependent profitabilitas. Kemudian di sini ada uji koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai adjust R square sebesar 0,772922. Artinya komponen variabel independen MPL, NIM, dan BOPO sebesar 77,29% dapat memprediksi profitabilitas, sedangkan sisanya 22,71% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dapat Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, risiko kredit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan faktor yang tidak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang kedua, risiko tingkat bunga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa risiko tingkat bunga merupakan faktor memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang ketiga, ada efisiensi operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional merupakan faktor yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang keempat ada risiko kredit, risiko tingkat bunga, efisiensi operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan memberikan kontribusi sebesar 77,2%, sedangkan sisanya 22,71% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian ada saran yang berdasarkan kesimpulan yang ada. Yang pertama, saran bagi perusahaan di mana risiko kredit yang diproses oleh NPL ya sumber dana bank bagi masyarakat dapat dikatakan bahwa besarnya penyerahan kredit tergantung pada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan kredit kepada debitur, bank perlu melakukan tindakan-tindakan yang aman dalam mencapai keputusan. Kemudian yang kedua, untuk perusahaan perlu meningkatkan angka net interest margin bisa atas aktiva yang dikelola. Semakin besar rasio ini, maka bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank akan meningkat, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil yang sekaligus akan berpengaruh pada meningkatnya laba. Kemudian ada efisiensi operasional yang tinggi sangat berisiko pada tingkat kesehatan bank, sebab dengan rasio BOPO yang tinggi, bank dianggap tidak dapat mengolah efisiensi operasionalnya. Kemudian untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi profitabilitas agar mendapatkan hasil yang lebih relevan dan lebih baik. Selain itu, periode pengamatan yang digunakan diharapkan lebih dari 4 tahun agar memperoleh hasil penelitian yang lebih tepat dan akurat dalam mencerminkan risiko kredit, risiko tingkat bunga, efisiensi operasional terhadap profitabilitas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi